Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu kemurahan Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini. Kita tahu semua ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya bukan kalau kita boleh ada sampai saat ini, bukan karena kita sanggup atau kita bisa merawat diri kita dengan baik atau memenuhi kebutuhan-keperluan hidup kita dengan baik, dengan sempurna, saudara. Tetapi saya percaya kalau kita boleh ada sampai pada hari ini, semua karena berkat pemeliharaan dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, dan khususnya juga bagaimana Tuhan sudah memanggil kehidupan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan secara full time ya. Kalau saya ingat-ingat saudara, kalau saya pikir lagi, saya beberapa waktu ini saya banyak sekali berpikir, kenapa sampai saya ada seperti ini ya? Kok saya tiba-tiba seperti ini ya? Begini, pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Kalau saya mau ceritakan, saya mau saksikan saudara, sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan, sebelumnya saya bekerja. Setelah saya kuliah, saya sempat juga bekerja. Kemudian awalnya itu adalah bernasar, saudara. Saya memberikan nasar kepada Tuhan pada tahun 2000, masuk tahun 2000-an lah ya. Sebelumnya itu tahun 98, 99 itu saya sempat bernasar kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya mau rindu, saya mau melayani Tuhan. Sekalipun saya dengan bekerja, saya tetap bisa melayani Tuhan. Pada waktu itu memang saya seorang aktivis, saya sudah melayani ya, aktif di pelayanan. Kemudian saya juga waktu itu diminta untuk melayani anak-anak sekolah minggu di gereja Korea. Dan dari situlah saya mulai terpanggil, saudara. Dan kemudian saya bernasar kepada Tuhan. Dan setelah saya menyelesaikan studi saya, kuliah saya bekerja. Waktu itu memang saya hanya tujuannya adalah membayar nasar saya kepada Tuhan. Ya, saya masuk sekolah Alkitab. Saya katakan, Tuhan, saya ada sponsor, tidak ada sponsor, saya tetap jalan, saya tetap akan pergi. Ya, tentunya saya pada waktu itu saya meminta izin dari orang tua saya. Orang tua saya katakan, jangan kamu mikirin yang terlalu tinggi-tinggi gitu, pikirkan ya sekarang pekerjaanmu dan lain sebagainya. Tetapi saudara, keinginan saya atau kerinduan saya itu sudah bulat ya. Artinya Tuhan, saya mau membayar nasar saya tidak sampai melunasi atau tidak membayar ya. Perkara nanti Tuhan mau inginkan saya seperti apa, saya berjalan saja, mengalir saja. Dan saudara, pada waktu saya memasuk sekolah Alkitab itu, dari keluarga saya, adik-adik saya, memang kami tidak ada, artinya memang kami aktif ya di pelayanan, tetapi kami, artinya adik-adik saya kata, mereka sempat berkata begini, kamu mau jadi pelayan, mau jadi hamba Tuhan, gak ada gaji loh ya, gitu ya, seperti itu. Nggak ada gaji, kamu sanggup ya, sedangkan kamu ada gaji aja ya, masih ini seperti itu, saudara. Tetapi saudara, saya hanya katakan ya, saya mau bayar nasar saya kepada Tuhan. Dan tahun 2001 itu saya masuk sekolah Alkitab di Malang, di BJ Batu Malang. Nah saudara, selama kelas 1 kali 9 bulan waktu kelas 1 itu memang sama sekali saudara ya, saya memang sudah mempersiapkan, awalnya itu saya sudah mempersiapkan selama saya masuk sekolah Alkitab, uang sekolah setiap bulan, uang asrama, semua saya sudah persiapkan. Karena memang sudah menjadi janji saya kepada Tuhan. Ada sponsor, tidak ada sponsor, saya jalan saudara. Dan selama 9 bulan itu saya ada di sekolah, memang tidak ada pengiriman apa-apa dari orang tua saya, dari adik-adik saya ya. Dan kemudian setelah penamatan pun saya
kerinduan saya yang tadinya ingin kembali ke Denpasar pada waktu itu akhirnya berubah, saudara. Setelah doa puasa 3 hari, saya memutuskan untuk menyerah sekolah. Saya ingin bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan itu hidup di bawah otoritas seorang gembala, saudara. Akhirnya saya mendapat tempat lah ya di daerah Cikarang, di Cikarang, Jawa Barat. 1 tahun saya berpraktek di sana, membantu pelayanan di sana. Kemudian saya masuk kelas 2. Pada waktu saya memutuskan masuk kelas 2, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan memang menghendaki saya menjadi hamba Tuhan atau masuk lagi kelas 2, sekarang saya sudah nggak bekerja lagi, Tuhan, ya. Saya tidak ada penghasilan lagi, ya, nggak ada yang saya harapkan. Saya minta Tuhan sediakan entah dari mana lah, yang penting saya tidak minta dari keluarga saya, hanya itu saja, saudara. Dan ada seorang jemaat juga dari Cikarang, dia memberikan uang sekolah, saudara. Tetapi waktu saya diizinkan untuk pulang kembali ke Denpasar sebelum saya masuk sekolah Alkitab, itu saya sempat berdoa lagi, Tuhan, kalau hanya uang sekolah, ya, uang asrama, terus hari-hari saya di sana apa gitu ya? Saya perlu kan, sedangkan tabungan saya memang sudah menipis, saudara ya. Ternyata Tuhan buka jalan, ya, Tuhan buktikan, saudara, ya, bahwa Tuhan itu tidak tinggalkan begitu saja. Saya minta tanda juga dari Tuhan. Pada waktu itu ada juga dari salah satu jemaat yang ada di gereja Korea, saudara. Mereka yang istilahnya yang memberikan saya uang cukup, ya, dana cukup untuk saya keperluan selama 9 bulan. Ya, sebab selama 9 bulan itu di sekolah Alkitab saya juga memerlukan untuk keperluan buku tulis, untuk keperluan hari-hari itu saya perlukan. Sedangkan saya sudah tidak bekerja lagi. Dan setelah selesai 9 bulan, saudara, rencana memang saya waktu mau pulang ke Denpasar. Tetapi lagi-lagi saya katakan apa yang keinginan saya tidak seperti apa yang Tuhan inginkan, ya. Artinya saya ingin kembali, tetapi Tuhan taruh kerinduan yang besar dalam hati saya. Akhirnya saya menyerah sekolah lagi, saudara. Dan ketika saya menyerah sekolah itu, saya ada di Jakarta. Dan di Jakarta ini saya boleh dikatakan cukup lama, saudara, ya. Cukup lama, sampai kurang lebih 14 tahun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selama 14 tahun ada di Jakarta itu bukan berarti saya udah merasa keenakan atau bagaimana, enggak, saudara, ya. Tetapi saya tetap juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang menurut saya ada hal-hal atau banyak hal yang baru bagi saya, saudara, yang saya belum banyak ketahui, ya. Bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan, bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan, melayani dengan kerendahan hati itu sangat diperlukan, saudara. Itu yang banyak memproses kehidupan saya, saudara. Kalau dipikir-pikir, pada waktu saya masuk sekolah Alkitab, saya nggak sama sekali, saudara, tabungan saya pun itu sudah habis. Sampai saya ingat perkataan seorang guru dari salah satu guru kami, ya, Tuhan bisa mengasah apa yang menjadi milik kita, kebanggaan kita, ya. Tuhan bisa habiskan dalam sekejap agar kita sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan, ya, menggunakan lutut itu, ya, saudara. Dan itu bukan hal yang mudah buat saya, ya. Tadinya saya seorang yang bekerja, punya penghasilan sendiri, ya, punya uang sendiri, mau beli apa-apa, keperluan apa-apa, saya tidak pernah minta atau merepotkan orang tua. Tetapi pada saat saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali buat saya. Bagaimana panggilan Tuhan, bagaimana keluarga saya, khususnya adik-adik saya, menentang saya, kamu jadi hamba Tuhan, gak ada gaji, kamu ini seperti itu, dan lain sebagainya, saudara. Dan itu memang dibuktikan, saudara, selama saya masuk sekolah Alkitab 2 kali 9 bulan, ya, kurang lebih, ya, 2 tahun lah, ya, di sekolah Alkitab, tidak ada pengiriman apa sama sekali, saudara, ya. Waktu saya berpraktek di Cikarang, bukan uang saya, tabungan saya bertambah, tapi mungkin berkurang, saudara, ya. Saya nggak apa-apa buat saya, yang penting saya melayani Tuhan. Nah, saudara, setelah saya
sekian tahun lamanya saya melayani Tuhan. Saya membantu pelayanan Tuhan ada di Jakarta, di salah satu gereja di GPDI di Jakarta. Kemudian satu keadaan yang akhirnya yang membuat saya memutuskan untuk saya kembali ke kota di mana saya dibesarkan, yaitu di kota Denpasar ini. Sekian lama saya sudah tinggalkan, kurang lebih 17 tahun, saudara. Sekalipun saya tahun-tahun sebelumnya saya pernah datang ke Bali ini, tetapi saya datang hanya untuk melihat orang tua, untuk nengok orang tua. Tetapi kali ini, ya karena pada waktu itu tahun 2017, ibu saya dipanggil Tuhan, kemudian melihat orang tua saya, papa saya juga sendiri, akhirnya itu yang membuat saya membuat keputusan untuk akhirnya saya kembali tinggal di rumah menemani orang tua. Nah saudara, pada waktu saya mengambil keputusan ini bukan hal yang mudah buat saya, saudara. Mengapa? Karena saya katakan sebagai seorang pelayan Tuhan sekian tahun lamanya di Jakarta, saya sudah terbiasa dengan kehidupan di Jakarta ya. Walaupun di mana jemaat begitu memperhatikan hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan ya. Kami artinya secara jasmani, kehidupan secara jasmani itu saya tidak pernah pusing, tidak pernah pikirkan. Saya hanya fokus bagaimana saya melayani Tuhan. Berbeda ketika saya akhirnya memutuskan untuk saya kembali ke Denpasar ini. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, kalau saya pulang ke Bali, saya orang tua saya bukan di denominasi yang sama dengan saya seperti saya melayani di Jakarta ya. Artinya denominasi gereja lain ya. Tapi buat saya itu tidak membuat saya menjadi mundur atau membatalkan untuk saya kembali ya saudara. Saya tetap melangkah mengambil keputusan walaupun itu dengan hati yang berat ya. Gembala senior saya di Jakarta, teman-teman juga merasa bahkan gembala saya katakan kalau bisa papamu dibawa ke Jakarta, kamu pelayanan, karena basicmu kan sudah di Jakarta, sudah melayani. Tetapi saudara, saya katakan tidak, karena orang tua saya dia nggak mau, jadi bagaimanapun saya yang mengalah, saya harus pulang ke Denpasar. Nah saudara, selama tahun 2018 bulan Februari saya ada di Denpasar, saya pulang lagi ke Denpasar. Saudara, saya terus terang, saya tidak tahu saya harus mau melayani, saya mau kemana itu saya tidak tahu. Saya hanya berdoa, Tuhan bawa kemana saya harus pergi, saya harus melayani. Yang penting saya mau melayani Tuhan ya. Saya mau kembali kepada dunia sekuler. Saya katakan bukan berarti sudah nggak ada lagi lowongan kerja, tidak saudara. Karena pada waktu itu saya berpikir kalau saya bekerja lagi sepertinya saya merasa bukan berarti tidak boleh ya, tapi saya berpikir begini, waktu saya sekian tahun lamanya saya sudah melayani Tuhan, lalu saya kembali, tujuan saya pulang ke Bali ini adalah untuk menemani orang tua lebih banyak ya. Dengan saya bekerja dari pagi sampai sore, waktu saya habis saudara untuk bekerja secara sekuler. Akhirnya saya tetap memang aktif di pelayanan di mana orang tua saya berjemaat ya. Aktif, saya pun juga aktif di sekolah minggu, di paduan suara, dan akhirnya saya juga sebagai pengurus salah satu di kaum Werdah, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, pada tahun 2018 di bulan November, akhir bulan Oktober, bulan November, jadi kurang lebih sudah hampir 2 tahun ini, ya saya mendapat kesempatan saya bergabung dengan PPA, Pusat Pengembangan Anak di GPI Jalan Suci ini. Nah saudara, setelah 2 bulan kemudian saya mendapat tawaran lagi ya. Saya mendapat tawaran lagi, saya juga di sini ada PAUD, saya melayani ya. Kalau bisa layani anak-anak di sini ya. Puji Tuhan ya. Saya masih dipercayakan. Kalau kita ditawarin, kalau kita diberikan, artinya itu kepercayaan itu Tuhan berikan saudara ya. Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberikan pelayanan itu ya. Dan saya katakan
baik ya, saya terima pelayanan ini. Nah saudara, mungkin sebagian orang berpikir begini, wah kamu hamba Tuhan udah nggak full time lagi di pelayanan. Itu seperti menjadi buat saya tuh apa ya, hati saya sempat merasa tertuduh ya. Oh kamu nggak berani kamu merintis dan lain sebagainya gitu ya. Saya katakan mungkin panggilan saya bukan seperti teman-teman saya yang lainnya sebagai seorang gembala ya, atau sebagai seorang penginjil begitu saudara. Saya bukan ya. Saya lebih senang saya orang yang bekerja di belakang layar ya. Jadi saya sulit untuk saya mengatakan kalau ada teman-teman yang mengatakan atau orang yang mengatakan, wah kamu kok nggak melayani lagi, kok kamu bekerja gitu loh. Ini kan melayani anak-anak ya. Anak-anak ini justru jiwa-jiwa juga di mana saya perlu layani mereka, saya perhatikan. Dan selain itu juga banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ya. Itu justru adalah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan ya. Pelayanan kita bukan hanya dalam lingkup gereja saja ya. Nah saudara, itu yang membuat saya semangat saudara dalam saya melayani Tuhan, di mana Tuhan masih berkenan untuk mempercayakan saya untuk melayani, sekalipun mungkin dengan kondisi yang berbeda ketika saya melayani di Jakarta, melayani khususnya di dalam pengembalaan di dalam gereja. Nah saudara, kalau ada yang bertanya lagi kepada saya, wah enak kan, soalnya kan kamu dapat gaji. Enggak, itu bukan gaji menurut saya saudara, karena kalau gaji ya diperhitungkan ya, segala sesuatu ada hitungannya sendiri. Tetapi ini yang saya terima ini PK ya, persembahan kasih. Jadi kalau saya saya pikir lagi, Tuhan masih berkemurahan, Tuhan memelihara kehidupan saya saudara. Sekalipun saya sudah tinggalkan pelayanan saya di Jakarta, tetapi saya tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, kepercayaan Tuhan di dalam saya melayani Tuhan. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan, kok bisa ya saya ada kembali ke Bali ini ya, dengan kondisi yang seperti saya dari nol lagi memang saudara ya. Kemudian saudara, dari situ, dari pelayanan ini kemudian Tuhan tumbuhkan lagi saudara hati yang terbeban untuk anak-anak saudara. Ketika saya melayani, sebelum saya bergabung di PPA atau di PAUD ini, saya sempat melayani anak-anak yang kurang mampu itu saudara. Dari situ hati saya ini terbeban untuk membantu mereka, bukan membantu sepenuhnya ya, tetapi meringankan sedikit banyak, meringankan beban mereka khususnya di dalam pembayaran uang sekolah ya, membayar uang sekolah yang 25.000 aja susah gitu ya, sudah masih sulit, mengalami kesulitan karena beban orang tua yang berat. Dan di situ Tuhan taruh saudara di dalam hati saya untuk saya membantu. Jadi dari apa yang saya terima saudara, kalau ada orang yang mengatakan, oh kamu dapat PK, kamu dapat gaji, saya bukan gaji, karena apa yang saya terima saya kembalikan lagi itu untuk Tuhan, saudara, untuk pekerjaan Tuhan, walaupun itu tidak secara keseluruhan. Rupanya Tuhan memang dengar ya, tahu kerinduan hati saya, sekalipun mungkin ada orang-orang di samping saya atau di belakang saya berbicara lain atau bagaimana, tapi saya tetap fokuskan pandangan saya untuk saya melihat Tuhan, melayani Tuhan. Dan saudara, dari apa yang saya kerjakan, ada satu ibu yang tergerak saudara. Dia bertanya begini, Mary, kamu sekarang kamu masih melayani anak-anak itu gitu? Oh masih tante ya. Kenapa? Lalu dia bertanya panjang lebar tentang saya, dan akhirnya ibu ini tergerak untuk membantu saudara. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya buat untuk anak-anak ini. Jadi dari apa yang saya berikan kepada anak-anak ini ya, ditambah dengan dari seorang ibu ini, boleh dikatakan puji Tuhan, saya katakan ya. Puji Tuhan artinya saya bisa menambah anak-anak yang lain ya, mencari anak-anak yang lain yang memang benar-benar membutuhkan saudara. Kemudian dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, masuk bulan Maret ya di tahun ini, kondisi itu memang semakin banyak orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan saudara. Dan
Tuhan, dan itu Tuhan taruh di dalam hati saya, saudara. Akhirnya di kurang lebih bulan lalu ya, itu Tuhan memberikan jalan buat saya ya, dimana saya jualan sebenarnya hanya pekerjaan sambilan, saudara ya, pekerjaan sambilan. Saya katakan, Tuhan, dari keuntungan ini saya bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk anak-anak ini, bukan untuk saya, Tuhan ya. Dan Tuhan tahu, saudara, apa yang saya buat kurang lebih 2 bulan ini, saudara, hampir 2 bulan lah ya. Dalam 1 bulan itu lumayan lah keuntungannya ya, keuntungan lumayan. Hanya dari penjualan makanan kering, makanan bahan mentah, rengginang itu, saudara. Saudara mungkin tahu ya rengginang. Kebetulan rengginang yang saya jual ini adalah asalnya dari kota kelahiran saya, di daerah Panarukan, Situbondo situ. Nah, saudara, dari saya buka istilahnya pekerjaan sambilan inilah ya, saudara, saya jual juga secara grosir dan eceran. Itu juga membantu ada orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan ya. Akhirnya mereka juga ambil ya, mereka jual, mereka menambah pekerjaan, menambah penghasilan di dalam keluarga mereka untuk keperluan dapur mereka. Dan di sisi yang lain, apa yang saya terima ya, berkat yang saya terima, kelebihan dari berkat yang saya terima itu ada yang saya boleh katakan keuntungannya itu saya pakai untuk pelayanan kepada anak-anak. Ya, puji Tuhan, saudara. Memang tidak banyak, saudara, sedikit, tapi kalau sedikit demi sedikit dikumpulkan lumayan ya, bisa membantu beberapa anak. Nah, saudara, saya dari firman Tuhan, dari kesaksian saya ini, saudara, saya ingat ya bagaimana kebaikan Tuhan ya. Saya katakan pada waktu saya meresponi panggilan Tuhan itu ya, di awal tahun 98-99, saya katakan, Tuhan, saya tidak dapat membalas kebaikan Tuhan ya. Dikatakan di dalam Mazmur 116 di situ ya, di ayat yang ke-12 dikatakan, bagaimana akan kubalas segala kebajikan Tuhan ya, bagaimana akan kubalas segala kebajikannya kepadaku. Saudara, saya tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan ya. Apa yang saya terima, saudara, apa yang saya dapatkan, saya peroleh, saya tahu semuanya itu karena pemberian Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan tadi, kalau kita boleh ada sampai saat ini, kalau kita boleh mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan, bukan karena kita sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, bukan karena kita mampu memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk kita pakai, untuk kita hidup, saudara. Tetapi semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja. Dan satu lagi firman Tuhan yang menjadi dorongan buat saya di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22, jikalau aku hidup ya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah ya. Jadi kalau Tuhan masih izinkan kita ada di dalam dunia ini, saudara, itu berarti hidup kita ini bekerja memberikan buah ya, buah-buah kasih ya, buah-buah di dalam pelayanan kita ya, yang kita bisa tunjukkan ya kepada sesama ya. Apa yang kita buat kepada sesama itu juga saya percaya itu adalah juga untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri saya, saudara. Karena saya pikir ya, sama sekali, saudara, ketika saya melayani Tuhan, sama sekali memang tidak ada campur tangan dari orang tua atau dari keluarga, dari adik-adik. Bagaimana saya meninggalkan pekerjaan saya sampai saya akhirnya kembali ke Denpasar ini pun sekian tahun lamanya, kurang lebih 17 tahun, saudara. Saya tetap ada di ladang Tuhan, di dalam pelayanan pada Tuhan. Saya tahu itu bukan karena saya atau keluarga saya ya. Dari keluarga saya sama sekali justru tidak ada ya. Justru mereka katakan, kamu hamba Tuhan, kamu memakan apa ya? Kamu sibuk aja melayani, apa yang kamu dapatkan ya? Karena apa yang dalam pikiran mereka, melayani Tuhan memang gak ada apa-apa, saudara ya. Justru kita harus berani berkorban, mengeluarkan ya, untuk
untuk membantu, untuk pelayanan kita itu kita harus berani berkorban, saudara. Jadi justru kalau misalnya melayani memang kita memang berkorban, saudara. Bukan melayani kalau misalnya ada yang terbeban memberi, ya puji Tuhan, saudara. Dia membantu pelayanan apa yang kita kerjakan. Itu pun bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Ya, puji Tuhan. Banyak kesaksian sampai saat ini pun kalau saya saksikan, saudara, puji Tuhan ya. Semuanya ini bukan karena saya, tetapi karena Tuhan ya. Bukan karena siapa-siapa. Dan setelah orang tua saya dipanggil Tuhan ya pada bulan Mei yang lalu ya, saya justru full saya melayani Tuhan ya. Tidak ada pikiran-pikiran apapun atau kalau untuk diri saya, saudara, semuanya Tuhan sudah cukupkan ya. Tinggal bagaimana saya belajar melayani, memberikan yang terbaik, memperhatikan jiwa-jiwa ini, saudara. Yang rasanya Tuhan, saya ini bukan orang yang mampu secara materi, berlebihan secara materi, tidak. Tetapi kalau apa yang saya punya, saya rindu. Saya juga tidak mengerti, saudara, mengapa Tuhan taruh itu di dalam hati saya dalam keadaan saya pas-pasan seperti ini. Bukan pas-pasan, tidak punya apa-apa ya, tidak. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan ya. Tidak harus ada orang tertentu, konglomerat atau siapa yang membantu pelayanan saya, tidak ya. Saya ingat bagaimana kisah tentang Elia ya, ketika ada di sungai Kerit, saudara ya. Tuhan pelihara Elia itu melalui seekor burung gagak. Nah, kita tahu jenis burung gagak ini burung yang egois ya, yang rakus ya. Tapi Tuhan bisa perintahkan ini ya, burung gagak ini untuk memelihara kehidupan Elia, dipelihara, dikasih makan pagi dan petang ya. Begitu juga ketika Elia masuk ke kota Sarfat, di sana justru Tuhan memerintahkan seorang janda miskin, saudara, bukan janda kaya raya, bukan, janda miskin. Ya, dari situ saya tahu Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membantu, untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan apa yang saya buat saat ini. Dan Tuhan melihat hati kita, saudara. Ya, ada waktu-waktunya mungkin kita merasa, Tuhan, aku tidak sanggup. Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, Tuhan. Rasanya mungkin ada yang berkata seperti Elia ya. Tuhan, lebih baik aku mati saja ya. Tetapi ingatlah ya, Tuhan sendiri, malaikat Tuhan sendiri yang datang memberikan makan dan minum kepada Elia ya. Bahkan makan dan minum diberikan itu sampai beberapa kali. Artinya apa? Memang di hari-hari ini kita memerlukan firman dan Roh Kudus itu lebih lagi, saudara. Double porsi. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita sanggup, agar kita sanggup bekerja, agar kita sanggup melayani Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Di dalam setiap porsi kita masing-masing, saya sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan pakai melalui kehidupan saya seperti ini. Mungkin Tuhan berbicara kepada saudara dalam bentuk yang lainnya. Tetapi biarlah satu hal yang kita mau imani atau kita yakini, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup di dalam dunia ini, berarti kita hidup memberikan buah ya, bagi sesama dan tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah lewat kesaksian saya ini boleh memberkati saudara-saudara yang lain ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang lainnya. Dan saya percaya setiap orang atau saudara-saudara Tuhan taruh pengalaman-pengalaman yang berbeda ya. Tuhan taruh pengalaman-pengalaman yang berbeda, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana panggilan Tuhan ya, cara Tuhan di dalam menolong, di dalam memanggil kehidupan anak-anaknya untuk melayani Tuhan ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini di mana saya bisa berbagi. Masih banyak, saudara, kesaksian-kesaksian yang lainnya. Untuk saat ini saya bisa berbagi tentang bagaimana Tuhan memanggil saya dari tadinya hanya sebagai seorang aktivis biasa. Tujuannya saya adalah membayar nasar, tetapi Tuhan menginginkan saya lebih lagi melayani Tuhan ya. Dengan saya tetap beraktivitas ya, melayani anak-anak, saya tetap bisa fokus juga melayani Tuhan. Terbeban juga buat mereka, buat pekerjaan Tuhan.
Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri kesaksian saya pada hari ini, saya rindu kita sama-sama, saya mengajak kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan buat, Tuhan kerjakan dalam kehidupan hamba-Mu secara pribadi, dan juga teristimewa setiap orang yang mendengar dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya karya Tuhan yang indah Tuhan juga mau kerjakan dalam kehidupan setiap orang, setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan mau panggil di dalam kehidupan mereka Tuhan. Ada banyak cara Tuhan, ada banyak cara Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih mempercayakan kepada kami untuk kami bisa melayani Engkau. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, bukan karena kami layak, kami bisa, kami sanggup Tuhan, tetapi karena Tuhan mau memilih kami, memakai kami lebih lagi. Tuhan melihat hati kami, kesediaan kami untuk kami mau melayani Engkau. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Lewat kesaksian ini mereka pun juga boleh diberkati. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin.